Sekarang kita masuk ke langkah kelima dari proses pengambilan keputusan, yaitu evaluasi alternatif. Di tahap ini, kita ingin membandingkan semua pilihan desain yang sudah kita susun, dan kita melakukannya secara terstruktur, bukan berdasarkan intuisi semata. Meskipun alat seperti SWOT dan PROCON sangat berguna di awal untuk eksplorasi ide dan mengangkat isu-isu penting, kita tetap butuh metode yang lebih objektif, yang bisa memberi dasar kuat untuk mengambil keputusan akhir. SWOT misalnya, memang membantu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing opsi. Tapi kalau hanya itu yang kita gunakan, kita belum benar-benar bisa memilih secara rasional. Kita butuh alat yang bisa membandingkan semua opsi dengan cara yang sistematik dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang, mari kita lihat gambar di samping. Ini adalah contoh analisis SWOT yang sudah diisi. Perhatikan bahwa keempat kotak yang mewakili strength, weakness, opportunity, dan threat berisi banyak informasi penting. Namun gambar ini tidak memberitahu kita secara langsung mana opsi terbaik, mana yang lebih layak dikembangkan. Kita masih butuh proses lanjutan untuk menilai semuanya secara menyeluruh. Jadi yang terjadi di sini adalah kita mengakui bahwa eksplorasi awal itu penting. Tapi untuk membuat keputusan yang kuat dan terarah, kita sekarang akan gunakan pendekatan yang lebih kuantitatif dan terstruktur. Di slide berikutnya, kita akan kenalkan alat utama untuk itu, Decision Matrix. Untuk mengevaluasi alternatif secara objektif, kita menggunakan alat yang disebut Decision Matrix atau matriks keputusan. Inilah alat utama yang akan membantu kita menyusun perbandingan antar opsi secara sistematik. Strukturnya sederhana, tapi sangat kuat. Alternatif diletakkan sebagai kolom di bagian atas, sementara kriteria evaluasi disusun sebagai baris di sisi kiri. Setiap sel di dalam matriks berisi penilaian terhadap bagaimana suatu alternatif memenuhi kriteria tertentu. Nah, sistem penilaian ini menggunakan skala kualitatif. Kita memakai kode seperti SE untuk strongly agree, artinya sangat setuju bahwa alternatif tersebut memenuhi kriteria, lalu A untuk agree, N untuk netral, D untuk disagree, dan SD untuk strongly disagree. Ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara alternatif dan kriteria yang diuji. Tapi bukan hanya itu. Kita juga menilai tingkat kepastian dari setiap penilaian. Apakah kita yakin dengan skor yang kita beri? Untuk itu, kita gunakan skala seperti VC untuk very certain, C untuk certain, hingga VU untuk very uncertain. Dengan begitu, kita tahu mana penilaian yang bisa diandalkan dan mana yang masih perlu validasi lebih lanjut. Mari kita lihat gambar di samping. Ini adalah contoh nyata dari matriks keputusan yang digunakan oleh tim Burrell. Perhatikan bagaimana setiap alternatif dievaluasi berdasarkan banyak kriteria sekaligus dan bagaimana tingkat persetujuan serta kepastian ditampilkan berdampingan. Hal pentingnya adalah matriks ini membuat diskusi di dalam tim menjadi jauh lebih terbuka dan terukur. Setiap orang bisa melihat dasar penilaian, bukan hanya hasil akhirnya. Di slide berikutnya, kita akan lihat hasil dari evaluasi ini dan bagaimana tidak selalu ada satu jawaban sempurna. Setelah kita menggunakan decision matrix, kita akan melihat hasil evaluasi yang jauh lebih jelas dan terstruktur. Tapi, perlu diingat, hasil ini tidak selalu menunjukkan satu pemenang mutlak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, upgrade road bike. Alternatif ini terlihat cukup aman dan stabil. Namun setelah ditinjau, peluang bisnisnya kecil. Artinya, meskipun secara teknis masuk akal, nilai strategisnya tidak terlalu menjanjikan. Yang kedua adalah tandem. Ini adalah opsi yang menarik dan cukup unik. Tapi masalahnya, pasarnya sangat sempit dan pengembalian investasinya rendah. Jadi, risikonya cukup besar jika dilanjutkan tanpa modifikasi. Yang terakhir adalah suspensi depan. Dari segi potensi pasar, ide ini tampak menjanjikan, namun tantangannya terletak pada aspek teknis, karena kompleksitasnya masih belum jelas dan belum ada data yang cukup untuk memastikan kelayakan produksinya. Jadi yang terjadi di sini adalah, kita tidak sedang memilih mana yang sempurna, tapi justru sedang memahami risiko dan peluang dari masing-masing alternatif. Sekarang, perhatikan gambar di samping.
Ini adalah contoh analisis pro dan kontra dari salah satu opsi. Jika kita kombinasikan pendekatan ini dengan matriks yang sebelumnya, kita bisa membangun narasi yang lebih lengkap tentang setiap pilihan. Mengapa dipilih, kenapa diragukan, dan apa yang harus diperhatikan lebih lanjut. Intinya evaluasi bukan hanya soal angka, tapi juga soal pemahaman menyeluruh terhadap konteks desain. Dan dari sini, kita mulai berpikir, apakah alternatif yang ada bisa diperkuat atau malah perlu diubah? Di slide berikutnya, kita akan bahas langkah selanjutnya. Setelah evaluasi dilakukan, apa keputusan yang bisa kita ambil? Setelah kita menyelesaikan evaluasi alternatif, maka langkah berikutnya adalah menentukan aksi lanjut. Dan inilah inti dari aktivitas keenam dalam proses pengambilan keputusan. Sekarang perlu kita pahami, tidak semua evaluasi harus langsung diakhiri dengan satu keputusan final. Justru disinilah kita diuji sebagai desainer, karena bisa jadi hasil evaluasinya belum cukup meyakinkan. Kita punya beberapa kemungkinan langkah. Yang pertama, kita bisa menggabungkan kekuatan dari beberapa alternatif. Misalnya, jika satu opsi punya potensi pasar yang bagus, tapi lemah di teknis, dan opsi lain punya kekuatan teknis, tapi pasarnya terbatas, kita bisa berpikir, apakah ada cara untuk mengombinasikan keduanya? Pilihan kedua, kita bisa merevisi spesifikasi. Mungkin kriteria kita terlalu kaku atau informasi yang kita miliki belum lengkap. Dalam hal ini, kita bisa kembali ke beberapa langkah sebelumnya dan melakukan evaluasi ulang. Dan yang terakhir, jika memang semua alternatif terasa lemah atau berisiko tinggi, kita perlu berani untuk mencari opsi baru. Desain bukan proses satu arah, justru kekuatannya ada pada kemampuannya untuk berputar ulang, untuk beradaptasi. Mari kita lihat gambar di samping. Di sana kita bisa melihat representasi visual dari sebuah titik kritis dalam siklus pengembangan produk. Bayangkan kita sedang berada di sebuah kurva pertumbuhan teknologi yang mulai datar. Di titik ini, kita harus memilih, apakah kita lanjut menyempurnakan apa yang ada, atau kita melompat ke inovasi baru. Hal pentingnya adalah, tidak ada jawaban yang selalu benar. Tapi keputusan yang kuat adalah yang dibangun dari pemahaman penuh atas kondisi saat ini dan potensi masa depan. Selanjutnya, mari kita rangkum apa yang sebenarnya membuat keputusan seperti ini menjadi solid dan bisa dipercaya. Sampai di titik ini, kita sudah melihat bahwa pengambilan keputusan dalam desain bukanlah proses instan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan feeling atau keputusan mayoritas lewat voting cepat. Yang kita butuhkan adalah landasan proses yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah mengapa 6 langkah formal dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Proses ini membantu seluruh tim, baik dari teknik, bisnis maupun manajemen, untuk berbicara dalam bahasa yang sama. Setiap pendapat bisa diuji, setiap opsi bisa dinilai secara objektif. Di dalamnya, kita sudah mengenal decision matrix yang menjadi alat bantu utama untuk menilai alternatif berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan. Matriks ini bukan hanya soal angka, tapi cara untuk membingkai diskusi secara sistematik. Tapi tetap, jangan lupakan satu hal penting. Diskusi dan interpretasi dari tim tetap dibutuhkan. Data dan skor hanya memberi arah, tapi keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan konteks dan intuisi profesional. Sekarang, perhatikan gambar di samping. Ini adalah diagram alir dari proses pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa proses ini tidak kaku dan linier, justru sangat fleksibel. Ada banyak panah balik yang menunjukkan bahwa kita bisa kembali merevisi alternatif, kriteria, atau evaluasi jika dibutuhkan. Artinya, proses ini tidak menutup kemungkinan untuk belajar dan menyesuaikan. Justru disitulah kekuatan desain teknik, kemampuannya untuk beradaptasi dengan kompleksitas dan perubahan. Setelah kita memahami proses ini, sekarang saatnya menutup fase discovery dengan menyadari apa sebenarnya yang sudah kita bangun sejauh ini. Sekarang kita sampai di akhir dari fase discovery, fase awal yang sangat menentukan arah seluruh project design. Selama proses ini, kita telah melakukan banyak hal penting. Kita sudah mengklarifikasi masalah, menggali dan menyusun alternatif, menyusun kriteria dan bobotnya,
lalu akhirnya mengevaluasi dan menentukan langkah selanjutnya. Semua langkah ini bukan sekadar kegiatan administratif. Mereka adalah pondasi strategis untuk seluruh proses desain yang akan datang. Tanpa discovery yang kuat, fase berikutnya, seperti perencanaan, pengembangan konsep, atau prototype, akan berjalan dengan arah yang kabur dan penuh risiko. Kalau kita lihat gambar di samping, kita bisa bayangkan sebuah kurva berbentuk huruf S. Kurva ini menggambarkan siklus kematangan produk. Di awal, kita butuh waktu untuk membangun ide. Tapi saat produk mulai stabil, kita harus sadar, apakah ide ini masih layak untuk dilanjutkan? Atau justru sudah saatnya kita mencari arah baru? Hal pentingnya adalah proses discovery memberi kita alat dan kejelasan untuk menjawab pertanyaan itu. Kita tidak lagi menebak-nebak, tapi mengambil keputusan berdasarkan analisis dan struktur yang jelas. Sekarang setelah kita tahu proyek mana yang layak dikembangkan, kita akan masuk ke fase selanjutnya, project planning. Di sana, kita akan belajar bagaimana menyusun jadwal, membentuk tim, dan merancang peta jalan pengembangan desain.